Tahun 1998, seorang pria di Berlin mendapat telepon. Bukan telepon biasa, penelpon bilang ayahnya baru meninggal. Masalahnya, pria itu yakin ayahnya sudah meninggal sejak 1945, di akhir Perang Dunia Kedua. Lalu siapa yang baru saja meninggal? Dan bagaimana mungkin seseorang yang dikubur 53 tahun lalu bisa menelepon? Atau lebih tepatnya, bagaimana mungkin orang yang dikira ayahnya itu ternyata bukan ayah kandungnya? Apa yang dia temukan setelah telepon itu mengubah total pemahamannya tentang siapa dia sebenarnya. Dan dia bukan satu-satunya. Cerita ini soal sekelompok anak yang lahir dari program paling ambisius sekaligus paling berbahaya di abad 20. Sebuah program yang dirancang bukan cuma untuk memenangkan perang, tapi untuk merancang generasi berikutnya. Dan sebagian dari anak-anak itu masih hidup sampai sekarang. Masih bertanya-tanya, aku sebenarnya siapa? Tapi sebelum ke sana, kita harus pahami dulu apa yang sedang dilakukan Jerman pada 1930-an. Bayangkan ini, sebuah negara meyakini bahwa darah adalah segalanya. Darah menentukan siapa yang bernilai, siapa yang layak hidup, siapa yang boleh punya anak. Dan di tengah keyakinan gila ini, seorang pria, Heinrich Himmler, kepala SS, datang bukan dengan rencana membunuh. Datang dengan rencana yang justru lebih menyeramkan, menciptakan kehidupan. Tapi dengan kriteria yang sangat spesifik. 1936, Himmler mendirikan program dengan nama kode Lebensborn, yang secara harfiah berarti, mata air kehidupan. Nadanya lembut, medis, bahkan puitik. Tapi di balik nama yang indah itu ada logika dingin. Program ini dibuat untuk meningkatkan jumlah anak dengan ciri ras yang dianggap sempunya. Mata biru, rambut pirang, tengkorak proporsi tertentu. Parameter yang ditulis dokter SS seperti spesifikasi hewan ternak. Ada dua jalur utama program ini. Jalur pertama, yang lebih dikenal, adalah fasilitas bersalin. Ibu-ibu yang dianggap ras layak, bisa melahirkan secara anonim di rumah sakit Lebensborn dengan perawatan gratis, privasi penuh, dukungan pasca melahirkan. Bayi yang lahir dilaporkan ke SS. Akta lahir diterbitkan dengan data yang disensor. Ibu bisa pergi tanpa jejak. Dan banyak yang melakukannya. Bukan karena setuju secara ideologis, tapi karena anak luar nikah saat itu sama dengan hukuman sosial. Lebensborn menawarkan jalan keluar tanpa pertanyaan. Tapi bayarannya? Rekam jejak biologis anak itulah yang disimpan rapi di arsip SS. Tapi jalur kedua, dan inilah yang bikin bulu kuduk meremang, jauh lebih suram. Norwegia diduduki Jerman pada 1940. Yang terjadi di utara itu bukan okupasi biasa. Banyak prajurit SS ditempatkan di sana, menikah siri, berhubungan dengan perempuan lokal yang secara fisik memenuhi standar SS. Apa yang lahir dari hubungan-hubungan itu? Sekitar 10.000 hingga 12.000 anak, menurut perkiraan yang paling luas diterima. Anak-anak yang secara biologis janji besar dalam pandangan Himmler, tapi lahir di negara yang dianggap musuh dan dari ibu yang dianggap oleh banyak orang sebagai pengkhianat. Bayangkan jadi rahim di balik itu. Bukan pilihan sepenuhnya. Tapi ini bukan tentang menyalahkan siapa. Ini tentang memahami tekanan yang membentuk keputusan, dan warisan yang ditinggalkan. Ketika Jerman kalah pada 1945, anak-anak ini tidak ikut menghilang. Mereka tetap di sana, bersama ibu-ibunya, di negara yang sekarang bebas. Bedanya? Bebas bukan berarti damai. Pemerintah Norwegia pasca perang memutuskan bahwa anak-anak Lebensborn adalah ancaman keamanan nasional. Ancaman. Karena darah Jerman mengalir di tubuh mereka. Beberapa dipisahkan dari ibu dan dikirim ke lembaga psikiatri. Salah satu catatan menyebut anak berusia 4 tahun dimasukkan ke institusi jiwa dengan diagnosis yang diragukan. Beberapa diadopsi paksa oleh keluarga Norwegia yang lebih baik. Yang lain tumbuh di panti dengan perawatan minimal, dilecehkan secara verbal, kadang fisik. Mereka disebut anak haram Rus, sebutan untuk anak dari pendudukan Soviet, tapi dialihkan ke anak-anak ini sebagai simbol kutukan. Kamu dengar itu? Anak yang tidak memilih ayahnya, tidak memilih zamannya, dihukum tanpa pernah diadili.
Lalu ada kejanggalan yang baru terungkap puluhan tahun kemudian. Arsip Lebensborn, jutaan dokumen, sempat dikunci ketat. Tidak semua museum atau arsip negara mau membukanya. Alasannya resmi, biasanya soal privasi. Tapi pertanyaannya, privasi siapa? Anak usia 70 tahun yang cari siapa ibu kandungnya? Atau privasi program yang mungkin tidak ingin diketahui skala sebenarnya? Dan ini yang membuat seluruh kisah bergeser dari tragedi menjadi misteri yang masih berdenyut sekarang. Kita tidak tahu persis siapa semua anak itu. Karena akta lahir Lebensborn sebagian besar hari yang kau lihat kini palsu. Atau setidaknya tereduksi. Nama ayah diganti. Nama ibu disembunyikan. Tanggal lahir dimanipulasi agar sesuai ras. Banyak dari tumbuh dengan dokumen yang identitasnya tidak sesuai dengan biologi. Dan sebagian baru sadar pada usia tua, ketika mereka coba lacak donor organ, atau ketika mereka ikut tes DNA untuk alasan medis, dan hasilnya tidak ada kecocokan dengan keluarga yang mereka kenal selama hidup. Seorang pensiunan di 70-an mendapat hasil yang bilang bukan keturunan darah keluarganya. Bagaimana kau menjelaskan kejutan itu? Bagaimana bilang ke istri, mungkin ada hal soal orang tuaku yang beda dari yang tertulis? Ancaman dan stigma di 1945 bisa dijelaskan. Sekejap, kecut. Tapi pemalsuan identitas yang berpindah-pindah dalam lembar kertas resmi? Itu yang membuat ini jadi warisan panjang. Akta lahir adalah pintu pertama ke segalanya. Kewarganegaraan, identitas, akses layanan. Kalau palsu, siapa kamu di mata negara? Dan kalau negara pun tidak jujur, siapa kamu di mata dirimu sendiri? Ada kasus yang dokumen Lebensborn-nya dibuka dan menunjukkan orang yang tidak orang tua kira. Kita tahu beberapa laki-laki dari Lebensborn punya tes yang tampak Jerman dan tidak sesuai dengan catatan yang diberikan. Bisa jadi ayah kandungnya memang perwira SS. Bisa juga kesalahan pencatatan. Ini titik balik yang bikin duka jadi teka-teki. Bukan cuma apa yang terjadi pada anak-anak itu, tapi siapa sebenarnya mereka tercatat sebagai. Pemerintah Norwegia akhirnya resmi meminta maaf kepada anak-anak Lebensborn pada 2000. Parlemen memberikan kompensasi finansial sebagian korban di 2004. Tapi permintaan maaf tidak bisa mengembalikan akta yang hilang atau mengganti tahun-tahun yang dihabiskan dengan identitas yang terdistorsi. Dan disinilah kita sekarang. Di 2020-an, masih ada puluhan, mungkin ratusan, anak Lebensborn yang hidup. Di akhir hidup. Sebagian besar berusia 78 hingga 85 tahun. Mereka menghadapi pertanyaan yang sama yang ditanyakan sejak muda. Dari mana aku berasal? Siapa yang seharusnya aku percaya? Apakah selama ini aku hidup sebagai versi yang salah dari diriku sendiri? Beberapa di antaranya sudah dapat DNA yang cocok dengan keluarga biologis di Jerman atau negara lain. Beberapa tetap tidak punya akar yang pasti. Dan arsip? Sebagian rusak. Sebagian dipindahkan tanpa jejak. Sebagian sampai sekarang sengketa hukum, siapa yang berhak membuka, hak siapa yang lebih besar, privasi pelaku atau kebenaran bagi yang hidup dari warisan itu. Dan pertanyaan yang paling mengganggu, apakah semua akta palsu terdokumentasi? Atau masih ada dokumen yang belum terlihat, yang kau tidak tahu? Yang jelas, di antara anak-anak yang lahir dari program yang namanya berarti, mata air kehidupan, ada yang sampai hari ini masih mencari siapa mereka sebenarnya. Dan pencarian itu bukan soal nostalgia. Soal hak untuk tahu dari mana darahmu berasal. Soal hak untuk punya nama yang benar di batu nanti-amanti. Karena kalau kau tidak tahu siapa orang tuamu yang sebenarnya, kau tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dan itu bukan soal masa lalu. Itu soal sisa hidup yang masih bisa dijalani dengan kebenaran. Kalau kamu penasaran dengan kasus di mana identitas seseorang diubah oleh sistem yang lebih besar dari dirinya, ada satu cerita lain yang lebih gelap lagi, soal anak-anak yang dicuri dari orang tua mereka di masa transisi politik. Judulnya ada di deskripsi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.